Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Biarpun mendung, hujan gitu ya, tetapi harapan kita semangatnya ada ya. Ada suatu quote yang saya dapatkan bahwa kita nggak akan bisa memberhentikan hujan, tapi jangan sampai hujan memberhentikan semangat kita. Jadi walaupun hujan, tetap semangat. Selamat pagi. Ya, kita akan mulai sedikit. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Yeni Narwita Anggraini. Kebetulan saya bertugas di Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung. Jadi kalau Anda memiliki perihal rekrutmen, seleksi, kemudian kalau yang dulu namanya kartu AK1 kuning atau kartu AK1, rekomendasi paspor, ID TKI dan sebagainya, silakan semua informasi bisa Anda dapatkan di Dinas Tenaga Kerja yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Baik, perbincangan kita kali ini sebenarnya ini adalah sesi kedua di sosialisasi pencari kerja untuk login atau join di job fair virtual Parjo Kalem, pados kerja saking dalem. Nah, sebelumnya saya akan share sedikit, ya. Sebentar ya. Ada sedikit Oke. Mohon maaf ada sedikit gangguan ya. Mungkin karena mendung jadi wifi kami juga agak sedikit ada masalah gitu, tapi alhamdulillah semoga kita akan lancar sampai ke depannya. Baik, kita mulai aja. Sesi kali ini kita akan melakukan sosialisasi job fair virtual. Parjo Kalem, pados kerja saking dalem. Mungkin sedikit agak aneh ya kenapa kita pakai Parjo Kalem, karena bagaimanapun job fair virtual ini adalah mencoba menjembatani rekan-rekan semua bahwa saat ini dengan protokol kesehatan yang sedikit lebih ketat, kita mungkin nggak akan bisa lagi ke sana, ke sini, bareng-bareng, antri, dan sebagainya. Maka bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi, tetapi tetap bisa cari pekerjaan. Nah, kemudian apa sih yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini? Bahwa yang pertama yang akan kita bahas adalah apa itu job fair virtual. Kemudian gimana sih caranya gitu ya, pasti ada dari beberapa teman-teman, kebetulan kita juga megang admin gitu, yang pertanyaan masuk adalah caranya gabung seperti apa. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan membahas atau memberikan gambaran tutorial untuk membuat akun dalam Karir Hub Sisnaker milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Berikutnya adalah tutorial join ke job fair virtual Temanggung, Parjo Kalem, pados kerja saking dalem. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tips seputar melamar pekerjaan. Setelahnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi buat rekan-rekan semua silahkan nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kesulitan, nanti bisa kita bareng-bareng sambil kita kasih tutorial, Anda juga bisa ngeklik dan coba bergabung. Nah, ini jadi ada 4 hal, yaitu job virtual itu apa, daftar akunnya seperti apa, join Parjo Kalem seperti apa, dan tips yang kita bahas di sini adalah tips untuk membuat CV. Karena kebanyakan banyak banget pertanyaan yang kita, gimana sih cara bikin CV yang bisa menarik, gimana bikin CV yang bisa lengkap, bisa menggambarkan diri kita, tapi juga kesannya nggak monoton. Nah, sekarang kembali ke awal kita sosialisasi ini adalah kenapa mesti job fair virtual gitu ya. Banyak sekali yang tanya ke kami gitu. Kenapa sih nggak job fair seperti biasanya gitu. Nah, pertama adalah kondisinya memang pandemi. Kita nggak boleh mengumpulkan atau mobilisasi massa. Padahal tidak mungkin namanya job fair tatap muka seperti yang biasa kita selenggarakan
Nggak mungkin lah kalau nggak ada orangnya gitu ya. Jadi kan pasti ada ada yang datang, yang ngantri, kemudian ada yang daftar dan ada yang tes. Jadi kemudian nggak mungkin nih kalau harus tatap muka. Tetapi kita juga melihat kondisi pandemi ini banyak sekali rekan-rekan yang kemudian kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan. Padahal namanya pandemi. Hidup itu mau kerja mau enggak, hidup tetap harus berjalan. Kebutuhan tetap harus dipenuhi gitu ya. Nah, makanya kemudian kami dari Dinas Tenaga Kerja memutuskan untuk yuk kita coba, kita ngadain job fair virtual. Sekarang suka tidak suka sudah zamannya teknologi. Ya, jadi Anda semua pencari kerja juga harus tahu, harus mengerti caranya bahwa jangan kita kemudian aduh males mau join mau ini gitu. Tapi ayo kita coba. Teknologi kalau kita mau hindari mau sampai kapan? Padahal suka tidak suka kita harus melakukan itu. Jadi makanya kita coba di sini. Dan kita juga nggak akan kemudian langsung ini cuma ini, tapi kita insya Allah akan memberikan teman-teman panduan. Kalau saat ini 2 hari ini adalah panduan buat rekan-rekan gimana sih bisa join. Seperti yang tadi saya sebutkan ya, Parjo kalem, patus kerja, saking dalam. Jadi harapannya di sini adalah cukup dari rumah teman-teman, tetap kok bisa apply, gitu, tetap bisa lihat job fair-nya ini perusahaannya apa aja sih. Paling tidak nggak perlu jalan, nggak perlu keluar. Jadi kalau seperti besok misalnya pas job fair virtual, kok hujan kayak gini ya, kayak hari ini hujan, mendung, nggak usah khawatir, kita tetap bisa akses kok. Kita nggak harus basah, kita nggak harus kehujanan, kita nggak harus kepanasan, kita tetap bisa lihat perusahaannya apa saja, lowongannya apa saja, dan apa sih yang cocok buat kita. Makanya Parjo kalem, pados kerja, saking dalam. Bisa cari kerja cukup dari rumah saja. Nah, kemudian yang utama ada yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah bagaimana cara untuk mendaftarkan akun di job fair virtual Kabupaten Temanggung. Nah, cara mendaftarkan akun, nah ada beberapa tahapan buat rekan-rekan yang ingin mendaftarkan atau join di akun jobfair.kemnaker.go.id. Okay. Jadi silahkan Anda ketik saja jobfair.kemnaker.go.id. Nanti akan ada tampilan, nanti akan saya demonstrasikan tampilannya seperti apa. Ini adalah kita bahas kilas dulu untuk pengetahuan saja. Silakan ketik jobfair.kemnaker.go.id. Kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan, apakah Anda akan mendaftar sebagai pencari kerja, apakah Anda mendaftar sebagai perusahaan atau pemberi kerja, dan sebagai penyelenggara job fair. Tentunya Anda akan memilih daftar sebagai pencari kerja. Kemudian setelah itu, maka ada pertanyaan juga, apakah kemudian ketika saya mendaftar, ngeklik daftar sebagai pencari kerja, kita sudah punya akun belum, gitu ya. Kalau Anda sudah pernah mengisi Sisnaker atau Karir Hub milik Kementerian Ketenagakerjaan RI, maka berarti Anda sudah punya akun. Nah, ketika sudah punya akun, Anda tinggal isi email ataupun nomor telepon yang Anda pakai saat mendaftar akun dan kemudian masukkan passwordnya. Cukup diklik daftar, Anda akan terhubung langsung dengan job fair Kemnaker. Cuma kalau misalnya Anda belum punya akun, maka Anda harus klik lagi daftar. Setelah klik daftar, pastikan Anda sudah siapkan KTP, ya, isi NIK-nya, isi nama ibu kandungnya, isi alamat email atau nanti yang mau pakai email atau pakai HP. Terserah rekan-rekan semua. Nanti setelah daftar, tinggal tunggu akan ada kode OTP. Ya, kode OTP itu kalau Anda mengisikan di email, nanti kode OTP akan masuk ke email Anda. Kalau Anda mengisi melalui telepon, maka kode OTP juga masuk melalui telepon. Nah, setelah kode OTP masuk, tolong diverifikasi ya. Kalau nggak diverifikasi, kita nggak bisa
kita nggak bisa nge-link. Diverifikasi, kemudian setelah itu Anda akan masuk ke menu utama dan tentunya isilah profil Anda. Nah, isi profil fungsinya adalah isi profil harus lengkap. Profil harus diisi selengkap-lengkapnya. Kenapa? Karena profil itulah yang akan nantinya menjadi CV Anda atau kurikulum vitae atau riwayat hidup Anda. CV itu yang akan dilihat oleh perusahaan, oleh etik. Jadi pastikan bahwa data yang Anda isi adalah data sesungguhnya. Isi selengkap-lengkapnya sesuai penggambaran diri Anda. Oke. Nah, kemudian ada tahapan selanjutnya adalah join Parjo Kalem tentunya. Mohon maaf ya, agak dingin jadi saya agak-agak mulai flu-flu dikit gitu ya, alergi ya. Nah, jadi sekilas aja gitu. Jadi sekarang kita masuk ke tahap ketiga yaitu join Parjo Kalem. Mohon maaf ya. Nah, gimana caranya join Parjo Kalem? Nah, cara join Parjo Kalem adalah untuk Anda yang telah memiliki akun jobfair.kemenaker.go.id, tinggal diklik itu saja, daftar sebagai pencakar seperti yang saya jelaskan. Kemudian setelah join, silahkan pilih job fair virtual yang akan Anda ikuti. Jadi yang bisa saya maturkan sekarang di hadapan teman-teman bahwa jangan berpikir, aduh susah sih mau join aja, mau ikut job fair susah banget, yang tatap muka aja, yang offline dan sebagainya. Sekarang kalau Anda mau nunggu tatap muka, mau kapan? Kita nggak akan tahu ke depan kondisi kita seperti apa. Kita selalu berharap kondisi kita baik. Tetapi kita tetap harus nyoba. Dengan kita susah sekarang untuk join, kesempatan Anda untuk ikut job fair maupun untuk melamar perusahaan, itu terbuka semuanya. Jadi ibaratnya saat ini adalah Anda susah sebentar untuk ngisi, ikut job fair Temanggung, tetapi ke depan Anda bisa memilih job fair manapun di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tinggal klik seperti yang kita lakukan sekarang. Tidak perlu mengisi dari awal seperti ini. Anda juga punya kesempatan untuk memilih lowongan-lowongan pada Sisnaker atau karir hub milik Sisnaker di seluruh Indonesia, di perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, susah sekarang, sedikit susah sekarang, tetapi Anda punya kesempatan di jauh lebih lebar. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang ketika pencakar mengikuti job fair. Jadi kalau Anda yang sudah punya akun, tinggal ada tampilan seperti ini, masukkan saja, masukkan seperti ini, nanti akan tampil akun seperti ini, nanti Anda akan langsung join atau ikut sebagai pencari kerja. Nah, tinggal memilih job fair virtualnya apa saja, ya. Job fair virtualnya apa saja, tinggal pilih saja. Kemudian ini adalah tampilan bagi Anda yang belum memiliki akun. Ya, belum memiliki akun. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan demokan bagaimana cara mengisi job fair seperti ini. Iya. Nah, terima kasih. Maaf ya, ada sedikit ini. Baik, akan kita sebentar. Saya akan memandu Anda dari awal, ya. Jadi daripada Anda susah gitu ya, browsing aja, klik aja Sisnaker, nanti akan keluar berada semacam seperti ini. Ya, beranda Kementerian Ketenagakerjaan, klik saja di sini. Mohon maaf, sambungan kita sedang tidak terlalu bagus karena mungkin hujan ya. Nah, kemudian di sini ada menu semacam ini. Anda akan lihat ya, kemenaker.go.id. Saya coba dari awal, nggak langsung ke job
fair virtual. Nah, seperti ini, klik di atas kanan atas, ada yang namanya layanan, ya. Klik layanan, tunggu sebentar. Nah, Anda scroll ke bawah, ada yang namanya di kiri tengah, itu ada tulisan job fair. Ya, klik kunjungi layanan. Nah, Anda akan menemukan seperti ini. Sebentar, saya izin logout dulu. Mohon maaf karena ini langsung tersambung ternyata dengan akun saya. Jadi kita akan demokan ketika buat Anda yang belum memiliki. Ya, seperti ini tampilannya. Ya, di atas jobfair.kemnaker.go.id. Kemudian akan ada tampilan semacam ini. Ikuti job fair dan temukan pekerjaan impianmu. Di atas, ya, ini sudah masuk job fair ya. Klik daftar. Nah, akan ada tampilan semacam ini. Daftarlah sebagai daftar pencari kerja. Klik. Nah, buat Anda yang belum memiliki, saya belum pernah tuh daftar Sisnaker. Nah, yang belum memiliki akun, silahkan daftar sekarang. Akan ada tampilan semacam ini. Pastikan Anda sudah memasukkan nomor KTP, kemudian Anda memasukkan nama lengkap, kemudian nama induk KJ. Setelah itu berikutnya. Nah, berikutnya ini nanti akan menunggu verifikasi atau OTP verifikasi dari pusat. Nah, sekarang kita akan coba, akan saya bukakan akun saya. Setelah ini coba, ya, akan saya bukakan akun. Seperti apa sih? Bentar. Seperti ini. Sebentar. Nah, Anda akan masuk ke akun semacam ini, ya, daftar sebagai pencari kerja. Pastikan isikan identitas Anda, seperti yang tadi saya sudah tampilkan di sebelumnya. Identitas adalah nomor KTP, nama ibu kandung, kemudian nomor HP atau email yang akan Anda gunakan. Kemudian silakan diklik. Nah, setelah itu akan muncul yang namanya pendaftaran akun. Nah, pendaftaran akun ini Anda harus mengisi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan data-data sesuai KTP. Ya, karena wajib, ya. Kemudian setelah itu akan terkirim kode verifikasi ke nomor telepon sesuai nomor telepon yang di-input. Setelah dapat nomor kode OTP-nya, silahkan aktivasi akunnya. Ya, aktivasi akunnya. Jangan lupa, kalau kita nggak bisa diaktifasi akunnya, nanti agak susah misi selanjutnya. Setelah aktivasi akun, jadi Anda akan masuk semacam ini. Sebentar, kemarin kita sudah nyoba dengan akun teman yang belum lengkap mengisi profil. Jadi saya akan tunjukkan profilnya seperti apa sih. Gitu. Oke. Baik, ini saya stop dulu sementara. Saya akan lanjutkan biar Anda punya gambaran selanjutnya. Ya, ini adalah kelengkapan profil, harus diisi betul. Oh, maaf, nah ini terlalu banyak yang dibuka ya, jadi agak-agak bingung gitu ya. Adalah isikan profil Anda yang lengkap ya. Setelah profil lengkap, silahkan gabung kembali masuk ke kolom job fair. Kemudian ini diklik layanan di kolom ke job fair, kemudian Anda bisa langsung pilih job fair mana yang Anda ikuti. Tentunya saat ini Anda harus ngeklik job fair virtual Kabupaten Temanggung, Parjo Kalem, Pados Kerjo, saking dalam.
Kita lanjutkan lagi yang awal ya, siapa tahu sudah terkoneksi. Mungkin karena ini posisinya agak hujan ya. Ya, seperti ini. Saya naikkan dulu. Ini adalah akan keluar semacam ini, ya. Ini adalah yang baru daftar, sudah OTP-nya sudah diverifikasi, cuma memang profilnya belum lengkap. Jadi tolong lengkapi profilnya dulu. Ya. Lengkapi profilnya dulu. Nah, apa yang harus kita siapkan saat kita melengkapi profil? Tentunya foto. Fotonya kakak, kemudian juga data-data pendidikan, data-data pengalaman kerja, dan sebagainya. Nah, lengkapi. Langkah pertama adalah lengkapi profil. Ya. Langkah pertama ada foto profil. Silakan upload foto profil Anda. Ya, misalnya. Silakan tinggal diklik, diupload foto, ambil foto berikutnya. Ya. Lengkapi data ini satu persatu. Mohon maaf, apa aja nggih. Jadi tolong nanti silahkan dicari foto yang pas. Saya ambil foto saya sendiri karena yang mudah ya, yang sudah ada gitu, nggih. Yang sudah ada, tinggal di-drag fotonya seperti apa yang Anda inginkan gitu, nggih. Ada yang luruskan dan sebagainya, posisinya apa yang Anda lanjutkan. Kemudian klik lanjut, tinggal klik seperti ini ke bawah. Kemudian cari, Anda bisa melihat masuk melalui Career Hub kalau Anda mau cari pekerjaan di luar job fair, atau Anda klik di bawah Career Hub. Di bawah Career Hub ini ada tampilan job fair. Nah, tinggal klik dan pastikan masukkan data Anda dan join. Itu saja, maka Anda sudah otomatis terhubung dengan job fair virtual Parjo Kalem. Ya, kemudian kita akan lanjutkan. Sekarang adalah beberapa, tadi kita udah bahas ini. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa tips biar CV kita itu menarik dan lolos di tangan HRD perusahaan. Satu masalah besar yang buat teman-teman terutama yang fresh graduate. Cara bikin CV gimana sih gitu ya. Kebetulan beberapa tahun ini dari 2017 kita dari dulu sudah kita sering menjalin kerjasama perekrutan dengan perusahaan. Masih banyak yang saya temui CV-nya lumayan sih kalau ketikan sendiri ya. Kadang cuma beli kertas di toko buku atau di fotokopian yang sudah dengan format seperti itu ya, tinggal tulis pakai tangan gitu. Aduh, zaman hari gini ya, jangan pakai seperti itu lagi gitu ya. Anda kalau nggak ada komputer, Anda cukup ke warnet, ketik sebentar dan sebagainya. Jadi pastikan CV itu adalah gerbang kita. Pastikan CV-nya menarik. Nah, satu hal yang pasti, quote hari ini untuk tip adalah carilah kerja dengan penuh hasrat. Jangan hanya ikut-ikutan teman. Kenapa? Kalau kita bekerja dengan penuh hasrat, maka kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Nyiapinnya juga dengan sepenuh hati. Dan insya Allah, pasti insya Allah juga dapat. Jadi yang jelas, carilah kerja dengan hasrat. Passionnya harus ada. Saya memang pengen kerja. Kalau kemarin quote Hari Pahlawan adalah, selamat Hari Pahlawan, bahwa semoga kita bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri maupun orang di sekeliling kita. Caranya apa? Kerja. Kenapa? Karena kalau dengan kita punya pekerjaan, kita pasti bisa memberikan sedikit bantuan, benefit buat rekan-rekan sekeliling kita. Setidaknya kita nggak ngerepoti orang tua lagi lah. Nah, sebenarnya arti CV itu apa sih? Arti CV bagi Anda seorang pelamar, CV adalah alat yang digunakan untuk memperlihatkan skill Anda, keahlian Anda, kemampuan Anda kepada HRD perusahaan. Jadi, yang paling penting adalah CV harus bisa menjadikan dasar Anda memasarkan diri Anda. Jangan bilang bahwa emangnya saya dijual gitu. Ini kita jangan berpikir konsep jual beli ya, tetapi ini adalah CV adalah alat
untuk kita mempromosikan diri kita. Ini loh, saya itu seperti ini, gitu. Saya punya kemampuan seperti ini, saya punya keahlian seperti ini. Sehingga orang akan tertarik, HRD akan tertarik dengan kemampuan saya. Setidaknya HRD mengerti, oh KA ini bisa punya kemampuan seperti ini. Oh, mungkin belum ada di job di saya, tapi kalau saya punya job yang seperti itu, saya pasti akan minta tolong dia. Seperti itu. Nah, sedangkan CV bagi perusahaan ibaratnya ada sebagai alat utama yang dipakai oleh HRD perusahaan dalam melihat skill, kemampuan, keahlian kandidat. Jadi, CV adalah screening awal buat HRD. Oh, ini oke, ini enggak. Yang dilihat apa? CV-nya. Makanya bikin CV jangan yang biasa-biasa saja. Nah, gimana caranya biar CV kita nggak biasa-biasa aja gitu ya? Gimana caranya biar CV kita itu ada nilai plusnya dilihat ke perusahaan? Nah, pertama adalah jangan gunakan foto selfie. Kenapa? Yang lihat Anda bukan pacar, yang lihat nggak temen, nggak keluarga. Jadi jangan foto selfie. Pastikan bahwa foto Anda benar-benar dibuat. Jadi berikan keyakinan pada perusahaan, oh dia ini memang punya niat, dia memang punya passion untuk mencari pekerjaan. Salah satunya niatnya apa? Oh iya, fotonya benar, gitu ya. Jadi jangan gunakan foto selfie. Kalau Anda sama pacar, Anda sama teman, ada, oh ini loh Bu, saya di sini laporan gitu ya, boleh pakai foto selfie. Tapi kalau cari pekerjaan, jangan. Kemudian adalah cantumkan benar kemampuan dan skill yang Anda miliki, itu sesuai dengan syarat yang diminta oleh perusahaan. Ya, jadi banyak sekali, jangan bohong deh gitu ya. Kalau bicara soal skill dan kemampuan jangan bohong. Karena itu kalau nanti Anda dipanggil dan ternyata Anda tidak memiliki kemampuan seperti itu, penilainya langsung turun gitu. Jadi cantumkan kemampuan dan skill yang Anda miliki sesuai dengan syarat yang diminta perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan minta yang bisa Inggris aktif gitu ya, karena dia nanti melayani tenaga kerja asing atau bayar-bayar asing. Kalau Anda memang nggak bisa, tidak bisa aktif dalam bahasa Inggris, ya janganlah, nggak usah daftar di situ gitu. Karena berarti syarat utamanya nggak bisa dipenuhi. Jadi kalau Anda memang mau cari pekerjaan, cari juga yang sesuai, yang kira-kira kesempatan Anda itu ada. Nah, kemudian ada satu masalah adalah ketika kalau saya fresh graduate terus gimana ya? Kalau misalnya di situ syaratnya mesti pengalaman nih. Saya kalau fresh graduate seperti apa? Ya, itu kadang ada pertanyaan seperti itu, tapi akan kita bahas nanti ya. Nanti digunakan sajikan informasi pengalaman kerja. Kita masih di poin kedua, kemampuan dan skill yang Anda miliki. Misalnya, dibutuhkan desain grafis, menguasai Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe Corel Draw gitu. Nah, setidaknya Anda harus mencantumkan skill sesuai permintaan yang diminta oleh perusahaan. Gitu. Jadi ada yang matching, ada yang klop. Yang berikutnya adalah buat CV semenarik mungkin, rapi, dan nyaman dilihat oleh perusahaan. Seperti yang tadi sampaikan, kalau CV-nya cuma biasa-biasa aja, apalagi cuma tulis tangan dengan format yang bisa dibeli di tempat fotokopian, jujur aja, kok cuma kayak gini sih, gitu. Kayaknya kurang deh. Otomatis langsung masuk ke disingkirkan, gitu ya. Itu seperti itu. Jadi pastikan bahwa tampilan kita menarik. Tetapi menarik bukan berarti warnanya macam-macam. Jangan. Kita tetap harus memperhatikan warna yang kita pakai itu nyaman nggak sih di matanya HRD gitu. Karena HRD itu sudah banyak yang diteliti. Jadi tolong menarik tetapi tetap nyaman buat dibaca.
Yang berikutnya ada rapi. Pastikan bahwa format yang dipakai atau kerangkanya itu rapi. Nah, berikutnya adalah, nah ini, sajikan informasi pengalaman kerja secara lengkap. Pengalaman kerja secara lengkap itu tidak berarti Anda menyajikan semua pengalaman kerja Anda. Tidak usah. Sajikan pengalaman kerja yang mampu mendukung syarat dan kualifikasi yang diminta oleh perusahaan. Tetapi lengkap. Maksudnya lengkap adalah masa kerjanya ada, tanggung jawab jabatannya ada, dan tanggung jawab Anda itu apa ada. Saya kasih contoh misalnya. Ya, jadi saya bekerja di PT, saya bekerja sebagai admin dari tahun misalnya. Tulis saja admin kurung 2019 sampai 2020. Kemudian di bawahnya tuliskan PT apa? Oh misalnya PT Maju Sejahtera Mandiri. Kemudian berikutnya di bawahnya adalah tugas Anda. Oh saya membuat konten, mencatat kegiatan, menginput data customer, menjelaskan produk pada customer, dan saya juga mengadministrasi transaksi penjualan. Atau misalnya saya bekerja sebagai akunting. Akunting, pengalamannya kapan? 2016 sampai 2018. PT-nya apa? PT ABC misalnya. Terus di bawahnya tulis, membuat laporan neraca, membuat jurnal, menginput pajak, membuat menghitung laba perusahaan, membuat model keuangan. Jadi ada hal yang jelas, Anda itu ngapain gitu ya. Jangan, karena kebanyakan rekan-rekan di CV itu cuma nulis pengalaman kerja PT Maju Sejahtera Mandiri dari tahun ini sampai ini. Atau cuma nyebut, ada yang lumayan masih akunting atau HRD, PTA, tahun sekian sampai sekian. Nah, tapi kan pihak HRD nggak tahu kerjaan Anda ini yang selama Anda lakukan itu cocok nggak ya sama kebutuhan saya. Nah, jadi tolong pastikan itu ditulis. Kemudian, buat teman-teman yang fresh graduate, ya, ketika kita bicara skill dan kemampuan, itu juga menyangkut tentang pengalaman, karena otomatis pengalaman kerja nggak ada karena fresh graduate. Nah, di skill dan kemampuan Anda pastikan sesuaikan skill dan kemampuan Anda dengan informasi. Yang pertama adalah sesuaikan dengan informasi yang diminta oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah misalnya Masnya mau ngelamar accounting, maka di situ tuliskan di kemampuan atau skill Anda. Saya menguasai aplikasi atau tool di accounting apa, misalnya saya menguasai MIOP gitu. Atau Anda mau melamar konten kreator gitu ya. Sekarang kan banyak banget konten kreator. Maka salah satu kemampuan yang harus Anda skill yang Anda miliki adalah mampu melakukan terampil dalam video editing misalnya. Contohnya apa? Oh, saya pernah jadi kepanitiaan ini sebagai publikasi dengan membuat ini. Jadi ada hal yang akan mendukung Anda untuk menjadi, oh ini HRD, oh ini ternyata biarpun fresh graduate, dia pernah bikin ini loh. Nah, seperti itu, Jack. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan jenis font yang standar dan enak dibaca. Ya, jangan gunakan form yang sama semua. Maksudnya gunakan fontnya sama dari CV, tetapi hurufnya jangan kalau 12 semua, 11 semua, 9 semua. Tetapi ada tebal tipis ataupun blok warna sehingga HRD bisa langsung melihat sekilas. Oh, ini nilainya plus. Plusnya apa sih? Nilai plus Anda apa sih? Jadi misalnya pengalaman apa, dia HRD cuma butuh, saya butuh langsung ke pengalaman kerja. Jadi HRD nggak perlu lagi baca satu-satu banyak gitu, tapi langsung, oh ini informasi pengalaman kerjanya gitu ya. Kemudian juga, tapi jangan pakai huruf yang beda-beda. Misalnya sini pakai gotik, sini pakai Arial, ini pakai ini, jangan. Kalau bisa masih sama, tetapi hanya tebal tipis, besar kecil, ataupun di blok. Ya,
sebagai pembeda. Nah, kemudian berikutnya adalah gunakan bahasa yang sama. Jadi, coba saya sengaja, nah ini misalnya, sebentar, ya seperti ini contohnya. Ya, kalau Anda di CV itu bilangnya pengalaman kerja atau mungkin pendidikan, education, gitu ya, di atas, tema atasnya education, maka berikutnya yang Anda jelaskan harus juga dalam bahasa Inggris. Jadi, gunakan bahasa yang sama. Jangan seperti ini. Saya memang sengaja bikin seperti ini untuk memberikan gambaran sama Anda. Atasnya bahasa Inggris, bawahnya bahasa Indonesia. Jangan, kalau atasnya pakai bahasa Inggris, bawahnya pakai bahasa Inggris. Kalau atasnya, kalau kira-kira saya takut keliru menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maka atas, subtema atas, misalnya education, skill, dan sebagainya, itu gunakan juga dalam bahasa Indonesia. Nggak usah khawatir. Ya, jadi gunakan bahasa yang sama. Bentar. Ya, gunakan bahasa yang sama. Baik. Kemudian berikan informasi pendidikan secara lengkap. Jadi banyak rekan-rekan menulis CV itu hanya menulis SMA jurusan IPS misalnya, SMA Negeri 1 Temanggung, atau nanti jurusan akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Kadang sering lupa bahwa kalau menyertakan data pendidikan, sertakan yang lengkap. Bukan berarti lengkap itu dari TK ya, maaf ya. Jadi TK-nya nggak perlu gitu ya, TK-nya nggak usah. Lengkap di sini maksudnya ada tahunnya, ada jurusannya, ada asal sekolahnya, dan tentunya ada nilainya. Perusahaan akan menghargai ketika apa yang Anda tampilkan itu lengkap. Jadi nilainya misalnya pendidikan 2009 sampai 2013 Universitas Diponegoro, jurusan S1 akuntansi IPK 3,4. Misalnya seperti itu. Atau yang buat SMK tahun 2006 sampai 2009 SMK Dr. Sutomo, jurusan Teknik Kendaraan Ringan, nilai akhir rata-rata 8. Gitu. Jadi berikan yang lengkap. Kalau Anda lulusan SMA atau SMK, maka berikan dari SMP dan SMK. Kalau Anda lulusan S1, berikan minimal adalah SMA atau SMK ke S1-nya. Jadi nggak usah sampai dari SD, SMP, SMA, universitas gitu ya. Bahkan ada yang nyantumkan TK, nggak perlu. Cukup aja dua pendidikan terakhir, tetapi ingat, sampaikan lengkap, yaitu waktu masa sekolahnya, asal sekolahnya, jurusannya, dan tentunya IPK atau nilai rata-rata Anda. Nah, ini adalah setelah ini saya akan tampilkan sedikit ya. Saya ambil ini dari platform Instagramnya Pak Nanda Rizky. Jadi adalah salah satu rekomendasi saya hari ini. Saya nggak endorse ya. Saya merekomendasikan, silahkan Anda follow Instagramnya Pak Nanda Rizky. Beliau sangat concern untuk memperhatikan CV maupun lamaran-lamaran kerja. Jadi Anda bisa lihat nih. Nah, misalnya ini, prestasi dan pengalaman. Nih, pendidikan nggak usah sampai sampaikan prestasi dan pengalaman yang sesuai aja. Kemudian pendidikan nggak perlu sampai TK ya, nggak perlu ini TK, SD, SMP. Kemudian kita bicara keterampilan, ini masih kosong ya. Jadi ini space-nya terlalu kosong. Ada space penuh dan space kosong. Nah, ini dari beliau. Kemudian kalau Anda lihat, di follow aja Instagramnya, bagus banget gitu ya. Buat saya ketika itu memang bagus,
oh ini bagus nih buat pencari kerja biar tahu gitu. Nah ini adalah satu contoh seperti ini. Setelah diperbaiki ya, jadi ada penebalan-penebalan tertentu, ada besar, ada kecil, karena ini adalah untuk memberikan nilai plus. Misalnya pendidikan, ini kan bisa disebutkan S1 Geografi 2021 Universitas apa, ada tambahan quote misalnya, ada tambahan tulisan saya lulus tepat waktu dalam masa seperti apa gitu ya. Kemudian lengkap prestasinya apa, pengalaman magangnya apa, pengalaman pelatihannya apa, pengalaman kerjanya apa. Ini seperti ini. Nah, ini adalah beberapa kerangka yang bisa Anda pakai ya. Beberapa kerangka yang bisa Anda pakai untuk CV saya seperti apa sih? Nah, pertama ada kontaknya di atas ya, kerangkanya misalnya mau pakai ini nih. Di atas berisi kontak, berisi pendidikan, kemudian bawahnya pengalaman, kemudian skill. Nah, di samping bisa sajikan foto, profil Anda seperti apa sih? Kemudian prestasinya apa, bahasanya apa. Atau, nah, ini adalah salah satu, ini bisa Anda lihat ya, foto ya. Nah, mari kita lihat foto. Anda bisa lihat foto untuk CV Anda. Jangan monoton, ya. Jangan lihat foto semacam kayak mau foto ngisi rapot 4x6 gitu ya. Ini kita cari kerja ya loh ya. Kalau cari kerja itu bagaimana caranya kita menampilkan diri kita yang menarik. Tapi tetap harus melihat ya. Bukan selfie. Pertama bukan selfie. Yang kedua tidak perlu foto yang harus duduk tegak, hadap ke depan, benar-benar satu ini kayak mau foto latar belakang merah atau biru untuk foto SIM atau KTP, enggak. Kita bisa menampilkan foto semenarik mungkin, tergantung lamaran apa yang kita tuju. Nah, seperti ini adalah contoh fotonya ya, dilihat juga fotonya seperti apa, fotonya jangan monoton. Ini karena mungkin cowok, ini bisa tadi biru, dominan biru, ini dominan hitam. Seperti ini, profil, foto, pendidikan, kontak, pengalaman, prestasi, softwarenya yang dikuasai apa, bahasanya apa, keahliannya apa. Nah, itu beberapa yang kita pakai hari ini. Kemudian saya juga akan share mohon maaf sebentar. Saya akan share ya. Ini ada tips CV. Sebentar, mohon maaf. Saya dari awal. Nah, ini adalah contoh CV, foto ya. Perhatikan foto. Kemudian fotonya jangan standar. Ini CV-nya kalau terlalu banyak warna juga kayaknya nggak nyaman dilihat gitu ya. Nah, ketika kita menemui dua CV seperti ini, kira-kira yang dipilih sama HRD yang mana ya? Kalau Anda jadi HRD, kira-kira saya mau baca yang mana ya? Nah, makanya jangan lupa ketika Anda membuat CV, jangan lupa di print. Kemudian Anda baca, Anda lihat, kira-kira CV saya menarik tidak? Kira-kira CV saya sudah informatif tidak? Kira-kira CV saya nyaman nggak dilihat? Nah, ini ketika fontnya terlalu sama. Ketika font terlalu sama, kayaknya juga bacanya nggak ini ya, susah gitu ya. Nggak ada profil oke-nya gitu. Nah, ini jenis font yang kemudian biasa direkomendasikan, Arial, Times New Roman, dan Calibri. Kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan dari Pak Nanda Rizky ini dan sangat menarik, makanya
saya share materinya saat ini. Nah, ini adalah contoh ketika bahasanya tidak fokus, ya. Di sini about me, tapi kemudian nulisnya menjelaskannya bahasa Indonesia. Bilang soft skill, tapi tulis penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Inggris, Inggris semua. Kalau Indonesia, Indonesia semua. Nah, ini perhatikan. Biasanya cuma menjelaskan seperti ini, tapi yang pasti adalah SMA-nya apa, nilai rata-ratanya apa, dan sebagainya. Itu yang harus komplit. Ya, ini adalah contohnya setelah sudah diperbaiki, yang harus Anda cantumkan. Nah, sebentar. Kembali lagi ke sini. Ya, mohon maaf. Nah, hal yang sering saya sampaikan adalah setiap orang itu ada waktunya. Dan setiap waktu ada orangnya. Tetapi bukan berarti kita akan membiarkan waktu berlalu. Karena setiap waktu itu harus digunakan sebaik-baiknya. Sekarang susah sedikit, nggak ada masalah. Tapi ketika kita sudah bisa join, maka peluang kita jauh lebih besar. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas atensi dari rekan-rekan. Jangan lupa di tanggal 12 dan di tanggal 15 kita akan mengadakan sosialisasi atau perkenalan, ya, sosialisasi atau perkenalan. Ya, jadi ini di tanggal 14, 12 dan 15 kita akan melakukan Zoom juga. Isinya apa? Zoom ini tanggal 12 dan 15 ini adalah Zoom perusahaan-perusahaan yang mengikuti job fair. Jadi di kesempatan Zoom besok 12 dan 15 adalah kesempatan perusahaan akan menampilkan company profile-nya, kemudian juga akan menampilkan lowongan-lowongannya. Ya, jadi akan terbagi dua, ada sebagian perusahaan di tanggal 12 dan sebagian perusahaan di tanggal 15. Silakan Anda ikuti biar Anda tahu perusahaannya apa sih yang di job fair besok, lowongannya apa aja gitu ya. Siapa tahu Anda punya kesempatan besok untuk bertanya. Itu seperti itu. Nah, jadi silahkan join untuk ke Parjo Kalem di sesi 12 dan 15. Atau kalau Anda nggak bisa join Zoom pada saat yang ditetapkan, Anda juga bisa lihat di YouTube kami, Bimperinaker Temanggung. Silahkan bisa diakses di situ. Nah, saat ini silahkan kami buka kolom untuk bertanya. Ya, bisa di kolom chat ataupun mungkin di kolom, dengan menggunakan raise hand. Ya, saya buka ya. Sebentar. Saya sudah pernah daftar di Disnaker tapi belum ada panggilan. Daftar apa ya? Daftar AK1 atau daftar yang seperti apa? Mohon dipandu dari pendaftaran sampai penempatan kerja. Kalau pendaftaran seperti tadi ya, nanti panduannya akan kita share. Atau Anda bisa lihat di akun YouTube-nya, nanti kami share di akun YouTube. Untuk penempatan, bagaimanapun ketika mendaftar, Anda tetap harus ya melewati proses seleksi dan sebagainya, baru bisa ditempatkan. Yang bisa menempatkan adalah perusahaan. Apabila kemudian software panduan pendaftaran di sini. Oke, ini sudah dijawab ya Mas ya, dari Mbak Arfi Rahayu. Apakah bisa share software panduan pendaftaran di sini? Sudah ya, ini sudah kami sharekan panduan dari pencari kerja. Silahkan di-download. Tips cara mengirim lamaran lewat email atau WA. Kemarin kami juga dapat pertanyaan semacam itu. Tips mengirim lamaran lewat email dan WA.
Pada dasarnya tidak ada tips khusus. Yang jelas apapun mau email, mau WA itu adalah percakapan. Anggap saja email atau WA itu adalah Anda berhadapan langsung dari HRD. Jadi pertama adalah salam hormat. Ya, Anda bertujuan pada siapa? Salam hormat dulu. Kepentingan Anda apa? Untuk apa? Kemudian sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan sebagainya, kemudian otomatis ditutup lagi salam penutup, tetapi yang di awal tentunya Anda sampaikan bahwa berikut terlampir, Anda harus lampirkan data-data pendukung. Jangan cuma ngelamar tapi nggak ada data pendukungnya. Jadi selain melamar, sampaikan data pendukungnya, CV, surat lamaran, CV, kemudian jadiin satu nih, misalnya KTP, NPWP, BPJS dan sebagainya jadiin satu. Dan tentunya kalau untuk zaman sekarang harus ada sertifikat vaksin, ya. Sekarang banyak perusahaan yang selalu mensyaratkan sudah sertifikat vaksin belum ya. Nah, itu tolong juga disampaikan. Nah, kalau info lowongan pakai bahasa Inggris, baiknya waktu membuat surat lamaran pakai bahasa Inggris juga atau boleh pakai bahasa Indonesia. Pada dasarnya ketika kita bicara kalau misalnya lowongannya pakai bahasa Inggris, apa harus kita cantumkan dalam bahasa Inggris? Kalau Anda memang benar-benar bisa dalam bahasa Inggris, ya. Pertama, lihat dulu. Misalnya ada lowongan semuanya dalam bahasa Inggris nih, cari dulu di lowongan itu mencantumkan syarat kandidat harus fluent in English. Kalau di lowongan itu tidak menyantumkan bahwa Anda harus fluent in English, pakai bahasa Indonesia boleh, nggak apa-apa, disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam lowongan berbahasa Inggris itu tercantum bahwa kandidat harus fluent in English, harus terampil bahasa Inggris, maka Anda tetap harus menyampaikan surat lamaran dan CV dalam bahasa Inggris. Jadi pastikan ini Mbak apa Mas ya dari saya. Pastikan lowongan di situ itu mencantumkan syarat atau keharusan dalam bahasa Inggris atau tidak. Kalau mencantumkan, maka Anda harus bikin dalam bahasa Inggris. Tetapi kalau tidak mencantumkan keharusan aktif dalam bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia pun tidak ada masalah. Kemudian, sudah. Kira-kira ada yang raise hand nggak nih? Ini pertanyaan bisa Anda layangkan di layanan naker.temanggung@gmail.com atau bisa melalui Facebook kita, melalui Facebook kita di Denperinaker Temanggung, bisa juga Instagram di Denperinaker Temanggung. Video sosialisasi maupun nanti informasi selanjutnya bisa Anda lihat di YouTube kami Denperinaker Temanggung. Jadi kita memang khusus bikin link YouTube ya, bikin channel YouTube untuk mempromosikan job fair virtual ini. Juga di sini kami juga menyarankan, kami merekomendasikan kalau Anda ingin tahu sebenarnya saya ini kan sekarang masih galau nih. Saya ini sebenarnya cocoknya apa sih? Pekerjaan yang seperti apa sih? Keinginan yang seperti apa sih? Gitu. Nah, saya merekomendasikan salah satu aplikasi, silahkan download di Play Store, namanya aplikasi Rencanamu. Ya, di aplikasi Rencanamu itu cukup Anda mengisi data pribadi dan sebagainya, dan Anda akan mengikuti semacam tes. Mungkin kalau Mbak bisa dilihat ya, aduh nggak kelihatan ternyata ya kalau seperti ini ya. Coba saya hilangkan backgroundnya dulu. Semoga bisa teman-teman lihat aplikasi Rencanamu yang saya rekomendasikan. Nah,
Di HP saya akan kelihatan ini. Ini, mohon maaf. Ini adalah aplikasi rencanamu. Merah gambarnya jet. Aplikasi rencanamu ini akan berisi rencana karir Anda ke depan. Sebentar. Ini akan berisi rencana karir Anda ke depan. Saya nggak endorse ya, sekali lagi saya nggak endorse, tetapi saya melihat bahwa aplikasi ini benar-benar bisa membantu Anda untuk merencanakan atau merancang masa depan. Caranya apa? Di situ akan semacam tes psikologi ya, semacam tes psikologi untuk mengenali Anda itu seperti apa sih, minat Anda dan potensi Anda itu seperti apa. Kemudian mungkin kalau adik-adik yang mau lanjut ke sekolah, saya mau sekolah apa sih yang sesuai dengan saya, atau mungkin profesi saya apa sih gitu ya. Kemudian yang jelas lumayan membantu Anda untuk lebih mengenali diri Anda sendiri. Kemudian rekomendasi ketiga di hari ini adalah kalau Anda kan kalau mau ngelamar kerja itu pasti keluar nih yang namanya saya mau ngelamar kerja. Saya mau ngelamar kerja. Terus kalau ngelamar kerja enaknya seperti apa ya gitu. Saya mau ngelamar kerja nih. Tapi kan kalau ngelamar kerja itu mesti pakai tes psikotes. Saya tuh sering bingung nih, psikometrik dan sebagainya. Sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, rekomendasi ketiga di hari ini adalah silahkan Anda masuk ke websitenya Bursa Kerja Jateng. Namanya Emakaryo. Nah, di situ di Emakaryo itu ada fasilitas yang namanya tes psikometri. Jadi, buat rekan-rekan yang belum mengerti tes psikometri itu seperti apa. Tes psikometri itu kadang kalau Anda yang sudah sering di tes psikologi itu keluar namanya kotak, titik, buletan, garis, diagram, dan sebagainya. Nah, itu salah satu hal yang ada di tes psikometri. Kalau buat teman-teman yang belum pernah nyoba, coba gitu ya. Apa salahnya? Coba aja gitu. Jadi besok ke depannya Anda lebih tahu caranya seperti apa. Dan kemudian saya informasikan kembali di kesempatan kali ini, tanggal 12 dan 15 kita akan melakukan sosialisasi buat dari perusahaan untuk para pencari kerja. Jadi di situ akan memaparkan perusahaannya apa saja, kemudian lowongannya apa saja, dan itu akan disajikan langsung oleh HRD-nya. Jadi saya cuma host aja. Nanti yang akan memaparkan adalah rekan-rekan HRD yang akan join di job fair virtual Parjo Kalem, Patus Kerja saking dalam. Nah, itu yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, karena udah nggak ada pertanyaan lagi ya, atau masih ada nih? Ya, jadi tiga rekomendasi hari ini adalah silakan coba kalau ada pengen bikin CV yang menarik gitu ya, Anda bisa follow akunnya Pak Nanda Rizky di Instagram. Kemudian yang kedua adalah kalau Anda pengen tahu gimana sih cara merencanakan karir saya seperti apa, minat saya kemana, kalau saya mau sekolah lagi saya ke apa, saya kalau mau cari profesi yang cocok dengan saya seperti apa gitu. Anda bisa download aplikasi Rencanamu di Play Store. Dan ketiga, kalau Anda pengen tahu tes psikologi, tes psikotes kalau mau ngelamar kerja seperti apa, psikometri seperti apa, dan informasi lainnya seputar pekerjaan, Anda bisa buka bursakerjajateng.go.id, bursakerjajateng.go.id, atau ketik saja Emakaryo maka akan terlihat di sana. Silakan dicoba, ya rekan-rekan, menarik sekali, dan Anda mendapatkan benefit yang lebih. Saya yakin Anda akan mendapatkan benefit yang lebih di sana. Nah, mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silahkan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Pertama, kita juga sambil belajar, nggak usah ragu, nggak usah bingung, kita mau nanti kalau misalnya saya masukin susah nggak sih, dan sebagainya. Kalau Anda kesulitan masukin, datang aja ke dinas ya, bisa kami akan bantu masukin, tetapi otomatis bawa datanya. Itu yang pertama. Tapi
penting buat kami adalah Anda harus mencoba. Jadi di Job Fair besok kita akan ada punya 2 platform yang akan kami gunakan. Yang pertama adalah platform Sysnaker, ya, dari Job Fair Sysnaker, di mana selain nanti Anda mengakses perusahaan yang ada di Job Fair Temanggung, Anda juga bisa mengakses semua lowongan pekerjaan se-Indonesia yang ada di Karir Hub Sysnaker. Yang berikutnya adalah kami akan menggunakan platform manual. Manualnya apa sih? Manualnya tetap nggak datang ya. Manualnya tetap pakai Google Form yang akan kami buktikan di setiap perusahaan. Jadi misalnya ada Coca-Cola Group, ada Alfamidi, ada Indomaret, ada SJI, ada Rita Ritelindo dan sebagainya. Itu buktinya masing-masing. Jadi silakan Anda lamar aja, baik melalui Sysnaker, biar Anda punya gerbang atau wawasan Anda akan lebih banyak, besok aksesnya juga lebih banyak di seluruh Indonesia, atau bisa lewat Sysnaker. Nanti di tanggal 18 dan 19, siapa tahu Anda akan terpanggil untuk interview. Jadi buat rekan-rekan di sini, tanggal 17, 18, dan 18 sampai tanggal 20, kita sudah ada langsung interview. Ya, interviewnya apa? Interview yang pertama adalah online. Jadi kita akan via YouTube, pakai Zoom juga, yang akan kemudian di breakout-kan Anda dengan interview dengan HRD yang akan menginterview Anda. Setelah itu akan tahapan selanjutnya. Jadi manfaatkan kesempatan ini, mumpung kesempatan seperti ini nggak datang 2 kali atau 4 kali atau 5 kali apalagi ya, gunakan. Biarpun setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, tetapi Anda tetap harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Siapa tahu waktu ini Andalah orangnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.